Basecamp 77M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, welcome back to our YouTube channel. Nah teman-teman, sekarang aku dan suami lagi mau JJS di area Citra Maja 1 karena di Citra Maja 1 ini udah rame di sini. Jadi enak kalau keliling di sini. Yang mau kulineran juga udah banyak. Di sini ada mixu, ada es teh Indonesia, terus ada bakso, ada nasi padang, banyak di sini. Kalau yang mau kulineran juga bisa di sini atau di food terrace yang ada di marketing galeri Citra Majaraya. Di CMR 2 sih sebenarnya udah ada juga ya, tapi nggak terlalu banyak pilihannya. Kalau di sini banyak sih pilihannya. Nah, ini kita mau coba kelilingnya ngelewatin Eco Club ya. Jadi di dalam Eco Club itu ada kolam renang, terus ada tempat gym, ada juga kayak lapangan badminton kalau nggak salah ya. Jadi dalam Eco Club itu ada fasilitas untuk olahraga, intinya sih seperti itu. Nah, view dari kolam renangnya itu sendiri bagus banget teman-teman. Jadi viewnya itu ada danau, terus ada pohon kelapanya juga. Jadi kayak di Bali gitu. Danau di sini nggak tahu ya danau buatan atau danau yang sudah ada, tapi danaunya lumayan besar sih. Bagus juga danaunya. Nah, ini sebelah kiri kita bisa lihat ada danaunya. Tuh. Danaunya luas banget. Untuk masuk ke kolam renangnya Eco Club itu aku lupa sih harganya berapa. Tapi kalau teman-teman ada yang tahu biaya masuknya berapa, kayak weekend berapa, weekday berapa, tulis di kolom komentar, oke? Lanjut lagi kita keliling, akhirnya kita sampai di Greenfield. Jadi kita mau update klaster Greenfield ya teman-teman. Di sini kemarin udah hampir 2 minggu kayaknya belum di-upgrade lagi ya. Kita lihat dulu yuk di dalamnya progres garden house udah sampai di mana gitu. Oke, ini kita belok kiri. Nah, sekarang untuk masuk ke Greenfield itu kita harus ninggalin KTP. Jadi mungkin karena penghuninya sudah banyak, sudah ramai di sini, jadi masuk itu sekarang harus ninggalin KTP, terus kita dikasih kartu tamu. Dari pintu masuk Greenfield pos security ya, kita belok ke kiri. Sekarang kita spill rumah yang ada di kiri. Nah, ini adalah rumah warna oranye sama kuning. Itu nggak tahu ya, itu beda sendiri kayaknya. Dari rumah yang aku lihat di Greenfield, dari garden house sama rumah yang sudah berdiri, itu kayaknya beda tuh rumah yang ada di pojok itu tuh. Kalau ada orang Greenfield yang nonton, coba yang tahu itu rumah tipe apa, karena itu beda sendiri ya rumahnya. Yuk kita lanjut keliling di klaster Greenfield. Ini udah banyak banget yang pakai kanopi nih di sini. Jadi kayaknya udah banyak yang nempatin ya. Jadi udah rame di sini. Udah kelihatan ya, banyak penghuninya juga, udah rame. Ini kita lurus mentok, itu adalah taman bermain. Jadi udah ada perosotan, udah ada ayunan di situ. Kita putar balik di sini ya. Oke, habis putar balik kita lurus langsung belok kiri di Greenfield 9. Ini kita lihat progresnya garden house. Nah, ini udah dicat ya temboknya. Jadi udah berwarna orange kuning. Nah, sebelahnya tuh yang banyak tukang, itu tadinya waktu kita update belum ada bangunan seperti itu, baru pondasi. Nah, sekarang udah kebentuk bangunannya. Ini rumah yang pojokan juga. Sudah tinggal pasang ini kali ya, jendela.
Ini kita lanjut puter balik, ada tuh kan kanopi lagi udah banyak, terus mobil-mobil udah banyak, berarti udah kelihatan nih penghuninya udah banyak di sini. Makanya masuk ke Greenfield ini sekarang harus ninggalin KTP. Terus kita pakai kartu tamu di sini. Nah, ini kita lanjut lagi ke Greenfield berapa ini? Mungkin Greenfield 5 kali ya. Ini kanan kirinya masih progres tapi udah pada dicat tembok-temboknya. Ini masih banyak banget material di jalanan. Untungnya kita pakai motor jadi bisa kita lewatin. Ini yang sebelah kirinya udah dibangun, udah berbentuk bangunan juga. Kalau kemarin tuh masih pondasi-pondasi ya. Kita puterin lagi. Nah, kalau yang ini itu masih tanah. Nggak tahu apa belum kejual atau memang nanti mau dibuat rumah yang model baru lagi tipenya. Jadi masih belum tahu sih. Ini jalan yang kalau dari pos security itu beloknya ke kanan. Yang waktu di video pertama juga udah pernah kita videoin ya. Nah, keluar dari pos security belok kiri itu ada Indomart, ST Indonesia, ada Mixu. Jadi Greenfield ini enak banget ya, depannya udah penuh banyak tukang makanan di ruko-rukonya. Udah ada tukang mainan juga, tukang cemilan itu banyak di sini. Oke, updatean dari Greenfield-nya sudah selesai nih teman-teman. Jadi yang punya rumah di Garden House bisa lihat ya, walaupun cuma sedikit-sedikit ngelihatnya. Nah, kalau ini perjalanan dari Greenfield CMR 1 mengarah ke CMR 2. Di sini tuh kita bisa ngelihat banyak klaster ya. Jadi kita memang lewatin beberapa klaster. Terus ini udah mau deket sih sama klaster kita. Jadi di sebelah kanan itu lagi ada pembangunan masjid sepertinya. Karena kalau di apa namanya tuh flyernya sendiri tuh di sebelah sekolah Muslim Cendekiawan itu ada masjid nanti. Nah, kemungkinan sih itu lagi dibangun ya. Nah, ini kita langsung masuk ke Kuta Indah. Di sini kita juga mau lihat nih ada beberapa rumah susulan ya yang lagi progres untuk pembangunan. Ini kita mau lihat apa udah banyak orang yang nempatin atau belum gitu. Ini kita ke kiri dulu ya. Oke, untuk sedikit informasi, kalau di Kuta Indah ini ada 2 klaster di dalamnya. Jadi ada klaster Taman Kuta Indah sama klaster Villa Kuta Indah. Kalau yang belakang itu kebanyakan Villa Kuta Indah. Kalau untuk Taman Kuta Indah itu bagian depannya gitu. Tapi untuk yang samping jalan kanan kirinya sepertinya itu Villa Kuta Indah ya. Kalau yang bener-bener deket sama pos security itu kayaknya Villa Kuta Indah, tapi kalau yang belakang dari rumah itu baru Taman Kuta Indah. Jadi ada namanya sendiri sih, ada nama jalannya, Jalan Taman Kuta Indah dan Jalan Villa Kuta Indah. Oke, ini untuk klaster di Kuta Indah ini sebenarnya kalau dibilang udah banyak yang nempatin atau belum, itu kayaknya belum banyak yang nempatin. Cuma mungkin Sabtu Minggu banyak yang pada datang ke sini buat jengukin rumahnya. Nah, di sini juga baru ada beberapa aja nih yang udah di renov, yang udah dipasang kanopi, yang udah ditempatin juga ada sebenarnya. Nah, ini contoh-contoh rumah susulannya. Jadi memang ada beberapa unit rumah susulan ya. Ini kita masih keliling-keliling di Taman Kuta Indah. Jadi kalau dibilang luas atau enggaknya lumayan luas, tapi luasan Villa Kuta Indah. Jadi aku nggak tahu nih klaster ini tuh ada berapa ratus unit di sini. Yang jelas ini lebih besar dari tadi yang pertama ya, yang Greenfield kita kelilingin. Untuk Taman Kuta Indah luasnya itu dia ada yang luas tanah 96, ada yang luas tanah 120, itu yang standarnya.
Tapi kalau yang hooknya itu beda lagi untuk luasnya. Nah, ini kita lihat beberapa rumah susulan, entah baru selesai akad kah atau baru dibeli kah gitu. Nah, itu udah ada yang ditempatin tuh biasanya kalau yang kayak gitu. Nah, ini kita lanjut untuk ke Villa Kuta Indah. Nah, ini area Villa Kuta Indah untuk luasnya sendiri aku kurang tahu berapa. Jadi kalau ada penghuni Villa Kuta Indah nih, atau mungkin ada orang Taman Kuta Indah yang tahu luas dari Villa Kuta Indah itu berapa-berapa, itu boleh juga komen di kolom komentar. Ini kalau Villa Kuta Indah masih yang area-area belakang tuh masih banyak yang kosong ya. Mungkin belum siap untuk ditempati, atau mungkin datangnya juga cuma Sabtu Minggu, jadi nggak usah direnov lah, yang udah ada aja gitu. Nah, ini di pojok-pojokan ini ternyata banyak rumah juga udah pada kejual. Nah, ini rumah-rumah di Kota Indah yang udah berdiri itu udah kejual semua ya teman-teman, jadi jangan ada yang nanya lagi itu yang masih kosong ready unit kah atau udah kejual. Nah, kalau untuk di klaster Citra Majaraya, setahunya aku yang udah berdiri itu memang sudah kejual semuanya. Kalau yang masih kosong, yang belum ada rumahnya, tanah-tanah kosongnya, nah itu baru rumah yang belum terjual. Jadi kalian tuh bisa beli tuh kalau yang tanahnya masih kosong nih. Seperti di rumah kita tuh, belakang rumah kita tuh masih kosong tuh. Itu bisa tuh kalau ada yang mau beli juga di situ. Jadi biar rumahnya mungkin pada saat serah terima tuh masih baru kali ya. Kalau udah dibangun semua kan takutnya nanti jadi bangunan yang cepet rusaknya kali ya. Pada saat serah terima berarti nanti udah retak, udah harus perbaikan gitu. Nah, itu kan kelihatan tuh teman-teman ada kayak sutet ya. Terus nanti pasti nih mikir, loh kok rumahnya deket sama sutet, apa nggak kena radiasi? Nggak kok. Kalau dari video ini memang kelihatannya deket sama sutet ya, tapi pada kenyataannya itu jauh teman-teman dari sutet. Jadi memang dari developernya itu sendiri pasti udah mikirin dong ya, ini ada sutet, jarak dari sutet sampai ke rumah itu yang bagusnya itu jaraknya berapa gitu kan. Pasti kan udah ada perhitungannya sendiri. Nggak mungkin juga developer yang ya udahlah asal bangun. Ya mungkin ada sih ya satu dua, tapi alhamdulillah kalau developer kita tuh sudah banyak dikenal. Jadi kayaknya dia nggak mungkin tidak memperhitungkan masalah sutet itu sih ya. Nah, ini kita masih lanjut muter-muter di Kuta Indah. Ini ada yang udah ditempatin, ada yang masih kayak kita Sabtu Minggu tanggal merah baru datang. Ada yang 2 minggu kemudian baru datang, ada yang setiap minggu datang gitu. Nah, ini sampai pusing saya tuh ngelihatnya video muter-muter aja di sini kan. Sampai nggak selesai-selesai ini untuk Kuta Indah. Tapi nggak apa-apa ya untuk teman-teman semua yang mungkin ada di Kuta Indah juga nih, yang jarang datang ke sini. Jadi kalian juga bisa lihat nih situasinya kayak gimana sih di Kuta Indah sekarang. Ya situasinya kayak gini. Belum banyak yang nempatin karena mungkin baru serah terima juga ya beberapa bulan yang lalu. Terus banyak juga kan di sini unit-unit rumahnya. Jadi ya kalau dibilang masih sepi ya sepi gitu, tapi nyaman sih kalau buat yang kerja di Jakarta lelah gitu ya, pas pulang tuh sampai di rumahnya tuh kayak keadaannya sunyi, kayak di kampung ada suara jangkrik gitu kan, kayaknya adem gitu ya di sini. Oke teman-teman, sekian dulu ya upgradean dari Greenfield dan Kuta Indah. Semoga videonya bisa bermanfaat buat kalian semua yang jarang kesini, jadi bisa lihat ya dari virtual YouTube kita.
Oke, sekian dulu ya upgradean dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basecamp 77M.